nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap menjaga kesehatannya, dan yang penting juga tetap menjaga kesemangatnya dalam pembelajaran kita dari rumah. Nah, baik, kembali lagi dengan kembali dengan pembelajaran PJOK. Pada hari ini kita masih tentang lari estafet. Selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lari estafet. Baik, untuk itu mari kita belajar dengan fokus dan ikuti pembelajaran pada hari ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lari estafet. Berikut hal-halnya. Yang pertama yaitu penempatan pelari harus mempertimbangkan kelebihan dari setiap pelari. Nah, dalam lari estafet ada 4 pelari. Nah, 4 pelari itu secara bergantian. Kalau 400 meter itu bergantian setelah 100 meter pertama. Gitu, ada pelari pertama, pelari kedua, dan pelari ketiga. Nah, penempatan pelari harus mempertimbangkan kelebihan dari setiap pelari. Nah, ada berbagai macam pertimbangan yang harus diperhatikan, seperti diantaranya ada pelari yang cepat di tikungan dan ada pelari yang cepat di trek lurus. Nah, biasanya pelari yang cepat itu ditempatkan di akhir untuk mencapai garis finish. Nah, itu salah satu yang dipertimbangkan dalam setiap event olahraga atletik lari estafet. Yang kedua, jarak pelari harus mempertimbangkan kecepatan pelari. Nah, jarak antara pelari itu maksudnya setelah kita lihat dari trek ataupun lintasan lari, area pergantian tongkat estafet itu ada sekitar panjangnya 20 meter. Nah, jadi dari jarak 20 meter itu pelari sudah mempertimbangkan kecepatan pelari pemberi tongkat estafet dan penerima estafet. Yang ketiga, pemberian tongkat estafet harus dalam daerah pergantian. Nah, seperti saya bilang tadi, daerah pergantian itu panjangnya 20 meter, sedangkan lebarnya itu 1,22 meter. Jadi setiap lintasan memiliki area pergantian 20 meter dan lebar lintasannya itu 1,22 meter. Nah, dari 20 meter area pergantian tersebut, disitulah jarak antara pemberi dan penerima tongkat estafet melakukan pergantian tongkat estafet. Yang keempat, sebelum menerima tongkat estafet, setiap pelari harus menunggu dan bersiap sesuai dengan urutannya. Nah, sebelum menerima tongkat estafet, setiap pelari kedua, ketiga, dan keempat harus menunggu sesuai dengan urutannya, di mana ketika pelari yang sedang berlari membawa tongkat estafet, sedangkan penerimanya harus menunggu. Di mana harus menunggu ketika pelari yang membawa tongkat estafet sudah memasuki area pergantian tongkat estafet, maka di situ penerima tongkat estafet sudah harus siap-siap berlari untuk menerima tongkat estafet dan langsung berlari. Yang kelima, pemberian dan penerimaan tongkat estafet sebaiknya dilakukan secara bersilang. Nah, kenapa? Misalkan secara bersilang itu untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman ataupun sulitnya menerima dan memberikan tongkat estafet. Contohnya, kalau pelari pertama membawa tongkat estafet sebelah kanan,
tangan kanan, maka penerima tongkat estafet sebaiknya menerima dengan tangan kiri. Itu yang dimaksud dengan dilakukan secara bersilang. Yang keenam, setelah memberikan tongkat estafet, pelari dapat berjalan. Nah, misalkan pelari pertama sudah memberikan tongkat estafet kepada pelari kedua, maka pelari pertama sudah dapat berjalan. 7. Sebelum menerima tongkat estafet, pelari dapat berjalan ataupun berlari untuk mempercepat waktu. Nah, maksudnya dari pernyataan ini, dalam area pergantian tersebut yang panjangnya 20 meter, nah, seorang pelari yang bertugas menerima tongkat estafet, misalnya pelari kedua sedang menunggu pelari pertama untuk memberikan tongkat estafet. Nah, pelari kedua dapat berjalan terlebih dahulu ataupun berlari dalam area pergantian 20 meter tersebut untuk mempercepat waktu. 8. Dalam kategori lari estafet 4 kali 100 meter, tongkat estafet tidak boleh jatuh. Nah, ini peraturan yang benar-benar harus diperhatikan, di mana pada nomor lari estafet 4 kali 100 meter, tongkat estafet tidak boleh terlepas dari tangan atlet ataupun pelari. Kenapa? Kalau terjatuh maka akan didiskualifikasi dalam pertandingan lari estafet. 9. Nah, ini dalam kategori 4 kali 400 meter. Tongkat estafet yang terjatuh boleh diambil oleh pelari. Nah, ini berbanding terbalik dengan nomor lari yang 4 kali 100 meter. Nah, dalam kategori 4 kali 400 meter, apabila terjadi jatuh tongkat estafet dalam lintasan, maka boleh diambil oleh pelari. Nah, itu di atas tentang materi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lari estafet. Nah, berikutnya tugas Ananda sekalian mau minta pendapat tentang menurut Anda kenapa kita perlu memperhatikan hal-hal di atas dalam lari estafet. Dijelaskan dan dituliskan dalam kertas lembar. Oke. Baik, sekian saja dari Sir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.